A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita melakukan pembahasan dan pembelajaran, ada lebih baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini lebih banyak keberkahan di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, jadi untuk pertanyaan ke-12 pada soal pembahasan ini, yaitu pertanyaannya itu konsep apa saja yang digunakan, kita ulangi, konsep-konsep atau metode apa saja yang digunakan pada analisis struktur beton bertulang. Ulangi ya, konsep dan metode apa saja yang digunakan dalam analisis struktur beton bertulang. Nah, saya menggunakan referensi buku karangan Pak Isoni Imran dan Pak Ediansyah Zulkifli dengan judul Perencanaan Dasar Struktur Beton Bertulang. Nah, pada bab 1.1.3 halaman 3, di sini bahwasanya untuk metode dalam analisis struktur beton bertulang itu ada namanya metode tegangan kerja. Jadi yang pertama adalah metode tegangan kerja. Metode tegangan kerja adalah metode di mana tegangan aktual atau tegangan yang terjadi itu harus lebih kecil daripada tegangan izin. Itu dia. Jadi tegangan yang terjadi, contohnya kita berikan tegangan sebesar 10 kN. Nah, tegangan izinnya itu adalah 11 kN, maka diperbolehkan. Jadi seperti inilah konsep daripada analisis desain menggunakan tegangan izin dan tegangan kerja. Yang kedua, konsep atau metode kuat ultimate. Jadi metode kuat ultimate. Nah, metode kuat ultimate ini adalah metode yang menerapkan kuat perlu harus lebih kecil daripada reduksi daripada kuat rencana. Jadi kuat perlu itu adalah kuat yang dibutuhkan, kekuatan yang dibutuhkan harus lebih kecil daripada reduksi kuat rencana. Nah, jadi reduksi kuat rencana. Maksudnya di sini gimana? Maksud di sini adalah misalnya kita membutuhkan beban, kita menahan beban 200 kN. Itu dia. Jadi kita membutuhkan kemampuan elemen yang dapat menahan beban 200 kN. Nah, ketika kita berbicara tentang kuat rencananya, reduksi kuat rencana, ini harus lebih besar daripada kuat perlu, atau bisa jadi kuat perlu harus lebih kecil daripada kuat rencana. Tuh, atau kuat rencana lebih besar daripada kuat perlu. Itu dia. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan perencanaan. Yang ketiga adalah metode kondisi batas ultimate, di mana metode kondisi batas ultimate adalah metode yang menerapkan beberapa aspek seperti perencanaan yang direncanakan dengan sifat kehilangan daripada keseimbangan struktur lokal dan global. Kemudian adanya kehilangan tahanan, lentur dan geser elemen-elemen struktur. Yang ketiga, sifatnya itu adalah adanya keruntuhan progresif akibat adanya keruntuhan lokal pada daerah sekitarnya. Kemudian adanya sifatnya itu pembentukan sendi-sendi plastis. Jadi metode kondisi batas ultimate itu sifat-sifatnya itu memiliki pembentukan sendi plastis. Kemudian yang kelima, adanya ketidakstabilan struktur, dan keenam adanya keruntuhan fatik. Tuh, keruntuhan tiba-tiba. Kemudian ada juga metode atau konsep yaitu perencanaan desain berdasarkan kondisi kemampuan layan. Nah, sifat-sifat daripada analisis desain ini yaitu menerapkan bahwasannya perencanaan menggunakan defleksi yang berlebih pada kondisi layan. Adanya defleksi yang berlebihan pada kondisi layan. Kemudian adanya retak lebar yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, adanya sifat vibrasi yang mengganggu atau getaran yang mempengaruhi struktur tersebut. Kemudian ada yang lagi, yang kelima, yaitu metode kondisi batas khusus, di mana
elemen yang direncanakan berdasarkan kondisi batas khusus atau metode batas khusus, yaitu sifatnya itu adalah terjadinya keruntuhan pada kondisi akibat beban gempa kuat. Itu dia. Kemudian ada juga keruntuhan yang disebabkan oleh kebakaran atau ledakan, dan adanya kerusakan akibat korosi atau jenis kerusakan lainnya. Itu dia. Jadi itulah metode kondisi batas khusus. Kemudian juga metode desain menggunakan DBD dan PBD, kemudian ada juga metode-metode lainnya. Dan itu secara tahapan, semakin tinggi tahapan kita, maka semakin banyak metodenya. Di sini saya menjelaskan hanya beberapa metode saja karena kita masih di tahap belajar, masih pemula. Jika ada teman-teman yang ingin membahas atau menambahkan metode-metode yang digunakan pada analisis struktur beton, silahkan tulis di kolom komentar. Atau ada yang ingin bertanya tentang metode yang tersebut atau ada metode yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar juga. Jika pertanyaan bagus, seperti biasa kita buat di video terpisah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.